88,1 FM Radio Suara Morowali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan senang sekali hari ini ya, ada Ipul yang bakal menemani Anda semua selama beberapa menit ke depan. Dan ini merupakan dialog interaktif bersama Bawaslu Kabupaten Morowali. Dan Alhamdulillah telah hadir di studio kami di siang hari yang cerah ini Bapak Ruslan ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Sehat ya, jadi memang kita harus menjaga kesehatan kita karena seperti kita tahu bersama kasus COVID-19 di Kabupaten Morowali ini sedang luar biasa ya. Kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Tadi kita sudah cuci tangan, memakai masker ya. Dan ini merupakan dialog interaktif yang kedua kerjasama Bawaslu Kabupaten Morowali dan juga Radio Suara Morowali. Nah Pak, sebelum kita lanjut ke pembahasan topik kita, saya mau tanya-tanya dulu nih. Pak, ini kan sudah tanggal 20 November Pak ya. Iya. Sebenarnya ini masuk tahapan apa Pak? Dan bagaimana sih kerja-kerja Bawaslu selama ini dari mulai awal tahun hingga saat ini, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini? Silakan Pak. Ya. Didekatkan lagi Pak. Memang hari ini tanggal 20 November, Oke. jadi pelaksanaan tahapan kampanye yang sementara kita lalui. Oleh karena itu, di kesiapan Bawaslu Kabupaten Morowali, saya kira dalam masa tahapan kampanye ini telah kita lakukan sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Namun memang beda di masa kampanye hari ini dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelaksanaan kampanye juga memang untuk di Kabupaten Morowali sampai hari ini pasangan calon memang masih terbatas pertemuannya. Oke. Sehingga juga hampir sesuai dengan instruksi Bawaslu untuk pelaksanaan kampanye itu juga harus memperhatikan protokol COVID-19. Jadi protokol kesehatan COVID-19 juga, di mana para peserta kampanye juga harus menggunakan masker dan demikian pula masyarakat yang mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye. Oke, jadi sejauh ini semua berjalan dengan lancar Pak ya? Iya. Belum ditemukan kendala-kendala yang berarti? Iya. Dan tetap bagaimana Bawaslu mengawasi setiap kampanye itu harus mengikuti prosedur protokol kesehatan COVID-19. Oke, didekatkan mic-nya Pak ya? Oke, nah berikutnya Pak, ini kan sudah tanggal 20, kurang lebih sekitar 19 hari lagi ya? Iya. Kita bakal segera pungut hitung. Yang pertama yang saya tanyakan, dasar hukum penyelenggaraan pungut hitung yang kurang lebih sekitar 19 hari lagi, apa saja itu Pak? Silakan. Iya. Jadi terkait pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020, saya kira acuannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Oke. Nah, kemudian juga diatur terkait Perbawaslu nomor 13 tentang pengawasan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur 2020. Oke. Yang berikutnya Pak, bagaimana sih kesiapan Bawaslu sendiri ya? Dan berapa sih jumlah TPS yang ada di Kabupaten Morowali ini? Dan bagaimana bentuk pengawasannya nanti di hari pungut hitungnya Pak? Silakan. Ya, memang sampai hari ini, tahap ini, di kurang lebih 20 hari lagi, sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, di Kabupaten Morowali secara kelembagaan telah kami bentuk sampai di tingkat TPS yang namanya pengawas TPS. Nah, pengawas TPS dibentuk 23 hari sebelum pelaksanaan pungut hitung. Jadi kami telah melakukan pelantikan secara serentak di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Morowali dengan total jumlah desa 113 desa, 113 kecamatan, desa. jumlah TPS 315 TPS. 315 TPS ya. Telah kami lantik secara keseluruhan dimulai dari tanggal 14, 15 dan 16. Karena sesuai dengan Juknis juga memang untuk daerah yang COVID, daerah yang kategori
meningkat, itu ada pembatasan untuk sesi-sesi kegiatan-kegiatan. Apalagi hari ini, kemarin, sesuai dengan kami dengar bahwa ada surat bupati untuk melakukan pertemuan-pertemuan itu harus dibatasi maksimal 15. Jadi karena kami sudah telah melakukan pelantikan dari tanggal 14 dengan batas standar kemarin itu maksimal 50, maka kami hampir semua kecamatan itu melakukan pelantikan itu hanya 1 hari karena memang Bahodopi saja yang terbanyak jumlah PTPS-nya. Jadi Bahodopi itu terbanyak dengan jumlah PTPS 63 PTPS. 63 PTPS itu sudah dilantik secara keseluruhan. Kemudian di TPS yang kedua adalah Bungku Tengah, 50 TPS. Jadi Bungku Tengah itu 50 TPS. Kemudian yang ketiga itu Bungku Selatan, 36 TPS. Kemudian Witaponda 35 TPS. Kemudian Bumi Raya Menuju Kepulauan 32 TPS. Kemudian Bumi Raya 30 TPS. Bungkut Barat 26 TPS, kemudian Bungkut Timur 25 TPS, dan Bungkut Pesisir 17 TPS. Dan semua selesai dilantik sebelum kasus COVID-19 memuncak di Kabupaten Morowali ya. Iya. Tapi sejauh ini sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Kalau yang baru dilantik bagaimana kabarnya? Mungkin ada... Ya, jadi sesuai dengan perintah Bawaslu secara berjenjang, bahwa untuk rekrutmen PTPS yang akan melaksanakan persiapan pelaksanaan pungut hitung nanti, itu diwajibkan untuk rapid test. Jadi wajib rapid test. Jadi Bawaslu Kabupaten Morowali akan melaksanakan rapid test jajarannya. Itu dimulai dari tanggal 26 sampai dengan 28 November. 26 sampai 28 November. Ya, karena mereka ini akan bersentuhan langsung nanti dengan masyarakat yang ada di tempat pemungutan suara, sehingga kami pastikan bahwa jajaran kami yang telah kami lantik dengan jumlah 315 ini tidak ada yang terindikasi. Jadi harus steril, harus bebas dari COVID-19. Memang jangan ada klaster baru atau klaster penyelenggara lah di tingkat TPS, kan? Betul Pak ya. Yang kita hindari. Memang harus diwajibkan. Kita lagi rame-rame menyoroti kerumunan ini. Ya. Jadi memang ya serba salah, tapi kita harus tetap patuh saja terhadap protokol COVID-19. Nah terus Pak, kesiapan Bawaslu sendiri jelang pungut hitung 9 Desember. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa saja sih yang berbeda ya dari pungut hitung kali ini, karena ini mungkin kali pertama dalam sejarah kita pemilihan kepala daerah, ya pemilihan gubernur tepatnya di masa pandemi seperti ini Pak. Mulai dari pengawasannya berbeda, tata cara memilihnya beda, serba beda lah. Mungkin apa Bapak bisa sampaikan dan bagaimana metode pengawasannya Pak? Silakan. Iya, jadi pada prinsipnya Pak Ipul bahwa pengawas pemilu itu adalah mengawasi terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemilu. Jadi kegiatan penyelenggaraan pemilu kali ini memang berbeda karena adanya COVID-19. Jadi pelaksanaannya sebenarnya hampir sama dengan pelaksanaan. Hanya memang hari ini ada aturan yang terkait dengan protokol kesehatan. Jadi setiap regulasi baik di KPU maupun di Bawaslu itu juga harus menggunakan standar protokol COVID. Nah, oleh karena itu jadi pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Bawaslu jadi 2 pengawasan itu. Satu sisi aturan terkait teknis penyelenggaraan, ya. Di sisi lain juga harus standar kesehatan atau protokol COVID harus diperhatikan. Itu juga yang penyelenggara pemilu Bawaslu melakukan pengawasan terkait itu. Apalagi penyelenggara pemilu ini kan ada Bawaslu, ada KPU. Jadi Bawaslu dan jajarannya juga mengawasi terkait protokol COVID-19 oleh penyelenggara pemilu. Nah, seperti itu. Artinya penyelenggara pemilu ini yang ada di baik di tempat pemungutan suara nantinya, mereka juga harus patuhi protokol COVID-19. Nah, Bawaslu juga harus mengawasi terkait penyelenggara pemilu yang standar COVID-19 itu. Nah, itu bedanya Pak Ipul. Artinya kegiatan-kegiatan lain, nanti pengawasan pelaksanaan pungut hitung ini memang pada prinsipnya sebagaimana dalam Perbawaslu 13 2018 tentang
persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, itu tugas pengawas atau tugas Bawaslu, pengawas TPS yang merupakan ujung tombak Bawaslu di tingkat TPS, itu mengawasi persiapan. Pertama dulu persiapan, ya, persiapan pemungutan dan penghitungan suara. Ya. Yang kedua adalah mengawasi pelaksanaan. Jadi pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Oke. Yang ketiga adalah mengawasi persiapan penghitungan. Jadi penghitungan. Dan yang keempat adalah mengawasi pelaksanaan penghitungan dan pemungutan penghitungan suara. Ya. Yang kelima adalah menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya pelanggaran di TPS. Jadi keberatan. Nah, keberatannya juga ini termasuk standar COVID. Ya. Keberatan harus menggunakan masker pemilih, kemudian dalam regulasi ya, KPU bahwa para pemilih harus mematuhi protokol itu semua pelaksanaan itu yang harus diawasi oleh pengawas kami, baik secara berjenjang Bawaslu Kabupaten, kemudian Panwascam sampai KD. Nah, yang keempat adalah menyampaikan dugaan atau laporan penanganan pelanggaran apabila terjadi pelanggaran di TPS. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu itu ada 3. Pertama adalah pelanggaran administrasi, ya, terkait dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme. Kaitannya semua sudah dengan termasuk protokol COVID-19 karena memang di Perbawaslu penanganan pelanggaran Perbawaslu 2020 itu juga diatur. Perbawaslu 4 tahun 2020 itu juga diatur. Nah, kemudian pelanggaran pidana pemilu, kan? Kemudian pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran lainnya, kan? Nah, oleh karena itu penanganan pelanggaran itu juga harus memperhatikan protokol atau prosedur ya, COVID-19. Contoh penanganan pelanggaran administrasi, kan? Kategorinya kan yang tidak sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme penyelenggaraan pelaksanaan pungut hitung. Nah, itu juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kalau dulunya kan orang bebas Bapak Ibu, ya? Ke TPS itu tanpa adanya masker. Iya. Sekarang kan harus perhatikan menggunakan masker, kemudian harus ketersediaan sanitizer, kan? Ya? Kemudian juga adanya pengukur suhu, kan? Nah, itu semua bagian harus yang diawasi. Itu yang merupakan standar COVID kesehatan, kan? Di lain penanganan pengawasan yang lainnya. Saya kira kalau pengawasan lainnya kan sudah umum, kan? Masyarakat sudah mengetahui terkait pengguna hak pilih, kan? Di TPS datangnya jam berapa, kan? Menggunakan pengguna pemilih khusus dari jam berapa sampai jam berapa, kan? Itu kan pengguna KTP maksudnya itu dari jam 12 sampai jam 1, ya kan? Iya, nah, saya kira hal-hal yang seperti itu hal-hal teknis. Iya. Tapi memang yang melekat ini terkait protokol kesehatan. Nah, Pak Ikun. Saya kira memang beda. Nah, berikutnya Pak, sebenarnya sih 19 hari lagi. Kalau bicara tentang pelanggaran, menurut Bapak ini pelanggaran yang justru rawan di dekat hari pungut hitung itu apa saja Pak, dan bagaimana sih KPU beserta jajarannya dan juga PTPS semua itu mengantisipasi hal ini dan tetap bergerak cepat di tengah masa pandemi ini Pak? Ya, pada prinsipnya memang di Bawaslu itu ada penanganan pelanggaran. Tetapi kami lebih juga mengutamakan upaya-upaya pencegahan. Pencegahan, preventifnya Pak ya. Preventifnya. Nah, oleh karena itu setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, Bawaslu selalu mengeluarkan yang namanya himbauan kepada siapapun, ya? Baik kepada paslon, tim paslon, ya? Partai politik yang ada di Kabupaten Morowali atau gabungan partai politik pengusung pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini Bawaslu selalu mengeluarkan himbauan upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang 10/2016. Nah, itu prinsip utama. Nah, yang kedua juga bahwa memang di Kabupaten Morowali ini sejak
pemilu-pemilu sebelumnya, artinya kami menemukan terkait pelanggaran-pelanggaran itu karena dari pemilu-pemilu sebelumnya. Oke. Ya, pemilu-pemilu sebelumnya itu kita sudah 2 kali berturut-turut 2018 2019 kita pemilihan bupati 2018, pemilihan presiden, Umum. pemilu serentak nasional 2019, dan hari ini di 2020 kita Pilgub. pilgub. Nah, saya kira pelanggaran-pelanggaran, upaya-upaya pelanggaran itu yang harus kami petakan. Artinya potensi-potensi akan terjadinya dalam satu daerah itu sudah harus kami deteksi, ibaratnya seperti itu. Nah, oleh karena itu Bawaslu secara berjenjang juga sampai di tingkat PTPS itu selalu melakukan penguatan, nah, terkait pelanggaran-pelanggaran, potensi pelanggaran. Nah, di Kabupaten Morowali saya kira juga memang, apalagi hari ini beberapa kali sejak keterlibatan ASN. ASN ini yang dilarang dalam undang-undang, baik Undang-Undang 10 maupun Undang-Undang ASN, Undang-Undang nomor 4, kan? Saya kira itu di PP 53 tentang disiplin ASN, saya kira juga dilarang terkait. Kemudian perangkat desa, nah, Oh iya. kepala desa juga dilarang dalam undang-undang. Nah, Undang-Undang nomor 10 dilarang kepala desa. Nah, pasal 71 kan dilarang. Untuk pejabat daerah termasuk kegiatan-kegiatan kampanye. Oke. Nah, pejabat daerah kan termasuk DPR, harus izin, harus ada izin kan, dari pimpinan. Saya kira itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kampanye. Nah, pejabat negara, saya kira kan, bupati dan wakil bupati kan juga harus ada izin untuk kegiatan-kegiatan kampanye. Saya kira itu. Nah, yang membedakan kan di hari libur. Nah, betul Pak ya. saya kira, Nah, terus Pak yang selalu jadi momok yang selalu lah kalau mau pungut hitung ya, money politik ini Pak. ya Dan Bapak termasuk, menyikapi money politik ini Pak? ya saya kira money politik juga memang ini di Undang-Undang 10 itu cukup jelas diatur dalam Undang-Undang 10. Nah, ini money politik di Undang-Undang 10 itu merupakan kejahatan pidana. Jadi dia tindak pidana dia. Oke. Ya, pemberi dan penerima itu ada ancaman hukuman pidananya. Jadi di Undang-Undang 10. Dan itu ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Bawaslu. Iya. Jadi Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang ada di Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu sendiri itu yang akan menangani terkait tindak pidana. Nah, itu. Nah, kalau pelanggaran administrasi, saya kira itu berdasarkan hasil kajian Bawaslu kemudian direkomendasikan ke KPU. Ya, okay. Jadi administrasi ke KPU, pidana ke Sentra Gakumdu. Ya. Nah, untuk kode etik saya kira ada Dewan Pemeriksa untuk penanganan pelanggaran etika. Oke. Negara pemilu. Nanti kita mungkin dengan Ibu Else ya, untuk lebih jelasnya. Saya sudah hubungi beliau nanti insya Allah di talkshow ketiga. Ya, ini kan pertama Pak Ketua, kedua Bapak, nanti yang ketiga Ibu Else. Iya, memang. Jadi saya perlu sampaikan bahwa memang di Bawaslu ini lembaga yang konsen untuk pengawasan pemilu juga memang ada, sehingga di Bawaslu ada 3 divisi. 3 divisi. Bagi kami yang berjumlah 3 orang. 3 orang ya. Beda kalau yang 5 orang. Jadi 3 divisi itu masing-masing. Pembagiannya bagaimana semua itu Pak? Ya, pertama saya sebagai Korbit SDM dan organisasi. Jadi saya terkait Bapak yang sibuk kemarin PTPS dan lain-lainnya. Dengan di 133 desa, 9 kecamatan di Kabupaten Morowali termasuk. Itu bagian daripada divisi saya, tanggung jawab saya. Sehingga memang jajaran Bawaslu ini dapat sinergi. Jadi artinya secara berjenjang ini mampu bekerja sampai di tingkat PTPS. Itu harus kita pastikan, ya kan? Sehingga memang tidak ada lagi yang tanpa adanya pengawasan. Kalau sekarang ini memang itu apalagi di jelang pelaksanaan pungut hitung ini, memang PTPS kami ini memang sudah dibekali semua. Termasuk tadi yang saya sampaikan, pelanggaran-pelanggaran kan. Pelanggaran 3 pelanggaran itu mereka harus ketahui ada kategori pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana itu kan pada posisinya dia masuk kategori kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang 60. Pelanggaran administrasi terkait tata cara dan prosedur, ya, mekanisme penyelenggaraan pemilu, termasuk juga baliho yang tidak sesuai dengan penempatannya atau bagaimana, itu kan. Oke.
Selanjutnya Pak, saya minta himbauan Bapak dan juga arahan Bapak khususnya para anggota. Berarti Bapak orang yang paling banyak anggotanya di lapangan ya. 113 133 desa, 33 desa Pak ya. 315 TPS yang baru dilantik. 315 TPS yang baru dilantik. Iya. Setiap TPS pengawasnya 2 Pak ya. Satu ya. Iya. Berarti anggota Bapak hampir sekitar 300. Tapi di desa-desa lain sama jumlahnya atau bagaimana Pak? Dia Di setiap TPS. basisnya TPS. Oh, setiap TPS Ya, ya. jadi seperti di Lalampu ya, Lalampu itu yang terbanyak. 12 TPS Pak. 12 TPS. Paling banyak di Lalampu. Iya, Bahodopi itu kemarin-kemarin di bawah 50, sekarang sudah masuk di 62 TPS. 62 TPS Bahodopi terbanyak. Dekat Jadi yang lagi cukup, Pak. Ha. yang cukup tinggi sekarang TPS-nya itu adalah Kecamatan Bahodopi. Dan 62 TPS yang dari Kecamatan Bahodopi itu juga TPS-nya itu kami sudah lantik kemarin. Dan alhamdulillah itu berjalan dengan normal, dan semua saya kira semangatnya harus tetap dijaga, kesehatan juga yang utama, karena mereka juga mengikuti semua kemarin terkait pelantikan di aula kantor camat Bahodopi. Iya, saya sempat lihat di Facebooknya Bawaslu ya. Oke Pak, terima kasih telah hadir di studio kami. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Cukup ya, oke. Terima kasih telah hadir di studio kami. Nanti kita ketemu di dialog interaktif berikutnya. Berikutnya giliran Ibu Elsa ya. Iya, nanti saya doakan semoga Bawaslu dan semua jajarannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehat-sehat terus Pak, tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Kurang lebih sekitar 19 hari lagi kita bakalan memilih gubernur dan wakil gubernur di Sulawesi Tengah ya. Seperti Bapak himbau tadi, kita harus tetap